Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini 17 Agustus tahun 2020 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tidak terasa sudah 75 tahun kita warga negara Indonesia terbebas dari penjajahan. Tentunya kebebasan ini mengorbankan banyak sekali nyawa dari para pejuang kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan keberanian, tekad, dan komitmen. Ada salah satu tokoh pejuang kemerdekaan asal Manado yang bernama Robert Walter Monginsidi. Dia mempunyai keberanian yang luar biasa untuk berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Anak muda yang berani dan takut akan Tuhan, mempunyai gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan kepadanya pada tahun 1973 atas pengorbanannya. Dia sangat layak untuk diberikan penghargaan ini karena pemikiran dan ide-idenya yang membuat penjajah atau Belanda sangat ketakutan pada waktu itu. Pemikiran kritis yang berlandaskan Alkitab membuat dia berani untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena keberaniannya untuk melawan penjajah, sehingga dia mendapat hukuman tembak mati oleh Belanda pada usianya yang sangat muda, 24 tahun. Dia menolak tawaran Belanda untuk menjadi bagian dari kolonial Belanda. Hari-hari dari Robert Walter Monginsidi ini ketika dia dalam penjara diisi dengan membaca Alkitab dan menuliskan kata-kata semangat untuk perjuangan. Salah satu guratan pena dari Robert Walter Monginsidi ini adalah, "Perjuanganku terlalu kurang, tapi sekarang Tuhan memanggilku. Rohku saja yang akan tetap menyertai pemuda-pemudi. Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk tanah air yang dicintai, Indonesia." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat kagum dan termotivasi akan sosok pahlawan nasional berdarah Manado ini. Pengenalannya akan firman Tuhan telah membangkitkan semangatnya untuk melawan penjajah. Saudaraku, kita dapat belajar bahwa ketika kita sudah lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah memerdekakan kita, maka kita telah dibebaskan dari kutuk dan maut, dari penjajahan yang membelenggu kita. Kita sudah benar-benar merdeka karena kematian Kristus sudah menanggung semua upah dosa yang telah kita perbuat. Padahal kita yang seharusnya menanggung hal itu, yaitu maut dan kebinasaan yang kekal. Roma 3 ayat 23-24 berkata, "Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Apa saja kemerdekaan yang kita terima dari pengorbanan Kristus? Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari penghukuman, kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat, kemerdekaan dari berhala dan iblis, dan kemerdekaan dari kematian yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita terus menjaga kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang cuma-cuma yang Kristus berikan dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Jangan membiarkan iblis atau penjajah terus membelenggu hidup kita. Jangan kita hidup dalam dosa lagi. Dalam Galatia 5 ayat 3, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih."
Janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan kita dalam Kristus, melainkan karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita wajib hidup sebagai hamba Tuhan, taat dan setia pada ajaran firman-Nya, karena firman Tuhan yang akan mengajarkan kita bagaimana cara untuk memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya, dan kasih Kristus yang membuat kita mampu untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kita pun sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita tunjukkan semangat kita, semangat sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan oleh nyawa para pahlawan kita. Janganlah menyalahgunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk menjadi penjajah di negeri sendiri. Janganlah memanfaatkan kemerdekaan ini untuk menyelubungi kejahatan. Marilah kita hargai perjuangan para pahlawan kita dengan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, membangun bangsa ini, saling mengasihi, saling membangun, tetap berjuang untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa ini. Jauhilah sifat-sifat egois dan individualistis. Ingatlah falsafat Dr. Samratulangi, Sitou Timou Tumoutou. Artinya, manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiakan orang lain. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu setia kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah memerdekakan kami umat-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mempertahankan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kebebasan yang kami nikmati saat ini bukan menjadi kesempatan kami untuk berbuat dosa, tapi menjadi bagian kesaksian kami untuk kami selalu hidup dalam Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ketika di hari ini kami sebagai bangsa Indonesia bersyukur karena kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami yakin ketika Tuhan telah merancangkan kemerdekaan bagi negara kami ini lewat pengorbanan para pahlawan kami, Tuhan pun yang akan memampukan kami sebagai generasi penerus bangsa ini untuk dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kami ini. Berikanlah kedamaian, sukacita dan kasih tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Bapa. Berikan rasa kebersamaan dan toleransi bagi kami semua sebagai anak-anak bangsa, agar kami dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Mampukan kami untuk mengelola semua talenta yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, agar apa yang menjadi kelebihan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan akan mengharumkan nama bangsa dan negara kami. Berikan kami keberanian Bapa untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah dan lindungilah kami, bangsa dan negara Republik Indonesia ini, dijauhkan dari perpecahan atau intoleransi yang dapat memecah belah bangsa dan negara kami ini. Berikan kami rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, karena kami yakin Pancasila telah mengikat kami sebagai satu bangsa yang besar dan bangsa yang bertuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita share video ini agar dapat memberkati banyak orang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku.